Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun teman-teman berada. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 033118400070 di mana saya akan mempresentasikan terkait dengan mini project saya di mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Geografis berbasis web dengan dosen pengampu Bapak Dhani Pugulaksono STMN, di mana judul mini project saya yaitu Sipakarta, yaitu Sistem Informasi Pemantauan Indeks Kekeringan Pertanian dan Zona Potensi Air Bawah Tanah Aquifer Bebas, di mana saya mengambil studi kasus di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Berikut merupakan latar belakang mengapa saya memilih untuk membangun sistem informasi ini, di mana setiap tahunnya Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk terjadi kekeringan. Nah, sementara itu, di Sustainable Development Goals pada tahun 2030, pada poin 6, semua orang berhak mendapatkan akses air bersih, dan pada poin 13, harus adanya aksi untuk mengatasi perubahan iklim tersebut. Nah, untuk itu, dengan integrasi sistem informasi geografis dan juga penginderaan jauh, pemenuhan SDGs poin ke-6 dan poin ke-12 untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk yang terjadi kekeringan tersebut dapat dicapai, di mana salah satu pencapaiannya yaitu dengan monitoring indeks kekeringan dan pemetaan zona potensi air bawah tanah aquifer bebas, sehingga dapat digunakan untuk upaya mitigasi di bencana kekeringan tersebut. Nah, dalam skema pembangunan aplikasi ini, saya ada dua data yang disajikan, yaitu data monitoring indeks kekeringan dan juga zona potensi air bawah tanah aquifer bebas, di mana dalam indeks kekeringan ini, saya menggunakan NDDI atau Normalized Different Dryness Index, di mana dalam NDDI ini ada dua indeks yang disatukan dengan algoritma NDDI, yaitu NDVI dan NDWI. Setelah didapatkan nilai indeks NDDI, maka diklasifikasikan berdasarkan terjadi pada tahun 2010 dengan rentang nilai NDDI sebagai berikut, yang diklasifikasikan menjadi air, normal, kekeringan ringan, kekeringan sedang, kekeringan berat, dan kekeringan sangat berat. Di mana saya melakukan analisis NDDI menggunakan Google Earth Engine dengan menggunakan cerita satelit Landsat 8 OLI dengan resolusi spasial sebesar 30 meter. Nah, kemudian saya melakukan analisis terkait zona potensi air bawah tanah aquifer bebas dengan beberapa parameter yang saya dapatkan dari sumber Ari Iswahyudi tahun 2015, di mana saya menggunakan data DENAS, satelit CHIRP untuk curah hujan, kemudian Landsat 8 untuk analisis tutupan lahan, kemudian peta geologi untuk analisis kerapatan pelurusan dan juga analisis litologi, kemudian peta jenis tanah, dan juga data sungai. Shape file sungai digunakan untuk analisis kerapatan drainase. Nah, pada DENAS dilakukan analisis slope, kemudian pada CHIRP karena resolusinya terlalu besar, yaitu 5 km untuk persebaran spasi yang lebih halus, maka dilakukan interpolasi. Kemudian di Landsat 8, satelit Landsat 8 dilakukan klasifikasi dengan metode random forest dan didapatkan tutupan lahan. Kemudian untuk biological map atau peta biologi dilakukan digitasi pada pelurusan dan juga jenis litologi. Kemudian untuk data peta jenis tanah dilakukan digitasi, dan untuk data sungai dilakukan analisis density. Nah, sehingga dalam analisis ini didapatkan 7 parameter, yaitu slope, kemudian curah hujan tahunan, penggunaan lahan, kerapatan pelurusan, litologi, jenis tanah, dan juga kerapatan drainase. Kemudian dilakukan overlay dengan scoring dan overlay setiap parameter mengacu pada Ari Iswahyudi tahun 2016, sehingga didapatkan potensi air bawah tanah aquifer bebas. Nah, berikut merupakan data-data dari parameter zona potensi air bawah tanah, di mana ada data geologi, kemudian ada data slope, ada data kerapatan sungai, dan ada data jenis tanah. Nah, selanjutnya berikut ada data kerapatan pelurusan, kemudian ada data jenis tutupan lahan, dan juga curah hujan tahunan. Nah, kemudian dari dua data tersebut digabungkan dan disajikan dalam bentuk WebGIS dengan menggunakan platform ArcGIS Online,
di mana ArcGIS Online ini merupakan platform analisis GIS berbasis cloud yang diberikan oleh perusahaan Esri. Dan saya menamakan aplikasi dari penggabungan dua data tersebut yang bernama Sipakarta. Nah, perangkat ArcGIS Online yang saya gunakan adalah WebMap untuk mengupload atau menyajikan data yang sudah diolah sebelumnya menggunakan Graph Engine, baik menggunakan ArcGIS Desktop. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan Web App Builder, di mana untuk Web App Builder ini menambahkan fitur-fitur tambahan untuk menyajikan WebGIS yang lebih interaktif oleh pengguna. Nah, berikut merupakan link aplikasi dari Sipakarta, yaitu bisa diakses di intip.in/sipakarta-apps. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemokan terkait sistem informasi yang sudah saya buat. Berikut merupakan tampilan awal atau tampilan selamat datang di Sipakarta. Langsung kita klik OK. Nah, pada tampilan Sipakarta ini ada muka peta, di mana muka peta ini menyajikan informasi terkait dengan zona potensial bawah tanah akuifer bebas dan juga indeks kekeringan. Kemudian di sidebar sisi kiri ada grafik luas setiap zona potensial bawah tanah akuifer bebas, di mana kita bisa melihat persentase luasan, semisal kategori sedang di sini memiliki persentase sebesar 43,38%. Nah, di sisi kanan ada legenda untuk zona potensi air bawah tanah akuifer bebas. Nah, di sini ada menu untuk daftar layar. Nah, di mana untuk indeks kekeringan monitoring ini yang masih saya buat prototype ini adalah 3 bulan sebelum Oktober, yaitu September, Agustus, dan Juli. Nah, untuk melihat datanya, kita langsung klik saja. Begitu pula untuk data Agustus dan juga data September. Nah, kemudian di sini juga ada fitur grafik NDDI, di mana grafik ini menyajikan data terkait indeks rata-rata NDDI di Kecamatan Lengkong dari bulan Juli, dimana Juli 0,03, Agustus 0,08, dan September yaitu 0,11. Nah, kemudian di sini juga ada fitur diagram. Nah, fitur diagram ini terkait dengan luasan indeks setiap kategori indeks kekeringan, misal di bulan Juli. Nah, berikut merupakan persentase luasan indeks kekeringan di bulan Juli, di mana misal kekeringan ringan persentasenya adalah 79,48%, normal 9,11%, kemudian kekeringan sedang 7,51%, kekeringan berat 3,81%, dan sangat kering memiliki persentase yang sangat kecil. Nah, kemudian ada fitur swipe, di mana kita bisa membandingkan atau mengakses dua layar, di mana ini bisa membandingkan antara indeks kekeringan Juli dan indeks kekeringan Agustus. Nah, tinggal geser. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perubahan indeks kekeringan dari bulan Juli ke bulan Agustus. Nah, kemudian ada fitur rural measurement. Dan di sini kita bisa mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan kita ingin mengukur posisi A di sini ke daerah posisi yang memiliki indeks kekeringan yang normal. Nah, misalkan di sini. Nah, maka sudah muncul berapa jarak dari titik A ke titik B. Selanjutnya ada fitur about. Di sini menjelaskan bagaimana apa itu Sipakarta. Nah, fitur penjelasannya dan berikut penyusunnya. Kemudian di sini ada fitur zoom in, kemudian ada zoom out. Dan di sini juga ada fitur bagaimana memposisikan di mana lokasi kita saat menggunakan aplikasi ini. Mungkin sekian demo dan presentasi terkait mini project saya, yaitu Sipakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.